Selamat malam, selamat bertemu kembali para pendengar kami radio streaming Kemurahannya. Kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan kita menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mau mendengar perkataan-Mu. Kami telah menyiapkan hati kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Buat kami mengerti apa yang Tuhan katakan. Karena kembali akan kami mau merenungkan tentang kebangkitan orang mati itu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan percaya apa yang Tuhan katakan. Tuhan yang memberkati kami, khususnya para pendengar kami. Bukakan pengertian kami akan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang kita renungkan yaitu dari 1 Korintus 15 pasal 15 ayat 21 sampai selesai, sampai 34. Saya ulangi, bacaan kita 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 34. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar.
Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelumnya kita telah sama-sama melihat bahwa di antara jemaat Korintus ada yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Maksudnya, tidak ada kebangkitan tubuh. Yang dibangkitkan hanyalah jiwa dan rohnya saja. Ini adalah pengertian yang salah. Sehingga Rasul Paulus kembali mengingatkan akan berita yang disampaikan kepada jemaat Korintus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saya ulangi, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Inilah Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah menjadi sia-sia saja menjadi percaya. Artinya, kalau kita tidak sampai iman kepada kebangkitan dari antara orang mati, maka sia-sia sajalah kita menjadi percaya. Rasul Paulus juga menjelaskan implikasi akibat langsung dari penolakan kebangkitan dari antara orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sia jugalah pemberitaan para rasul. Pemberitaan para rasul tidak ada gunanya karena tidak ada kebangkitan. Lebih daripada itu, ternyata mereka berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia mereka katakan bahwa Allah telah membangkitkan Kristus. Jikalau tidak ada kebangkitan antara orang mati, maka sia-sia jugalah kepercayaan kamu, dan kamu tetap di dalam dosa. Dan yang lebih jelas lagi bahwa jikalau tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, maka semua orang yang percaya kepada Kristus itu adalah orang-orang yang paling malang karena mempercayai kebohongan. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saya ulangi, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Inilah kebenaran firman Tuhan, bahwa kebangkitan dari antara orang mati itu benar adanya.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya, jikalau aku mengaku bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka pada waktu kesudahannya, aku juga dibangkitkan dari orang mati. Demikianlah yang telah kita sama-sama lihat sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan pada ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Rasul Paulus menggambarkan sebuah perbandingan antara Adam dan Kristus. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Kristus. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Di sini berbicara soal persekutuan, pergaulan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Persekutuan kita dengan Adam itu berarti kita memperoleh dosa warisan dari Dia. Yang kita warisi dari persekutuan kita dengan Adam adalah kematian. Tetapi persekutuan kita dengan Kristus, kita akan memperoleh hidup. Kita akan dihidupkan. Pergaulan kita dengan Adam akan membawa kematian. Dan pergaulan kita dengan Kristus, kita akan dihidupkan, dibangkitkan. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Berbicara soal kebangkitan berarti berbicara soal urutan. Tetapi tiap orang menurut urutannya. Yang pertama dibangkitkan adalah Kristus. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Semua orang yang memiliki persekutuan dengan Kristus adalah orang-orang kepunyaan Kristus. Jadi sehubungan dengan urutannya, urutan yang pertama yang dibangkitkan adalah Kristus, dan sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan Allah Bapa. Saya ulangi, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Dengan demikian, dalam kebangkitan pun disinggung juga bahwa bumi akan dibinasakan. Segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan akan dibinasakan. Bumi akan dibongkar dan diganti dengan
bumi yang baru. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, yaitu Yesus Kristus. Waktu kebangkitan pun ada sistem kerajaan, di mana Yesus sendiri sebagai raja. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita lanjutkan ayat 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang yang telah meninggal? Rasul Paulus mengajukan pertanyaan, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Jikalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, apakah gunanya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, untuk apa kita dibaptis dalam namanya? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, mengapa kita mau dibaptis dalam namanya? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Demi kebanggaanku akan kamu, demi kebanggaan Rasul Paulus akan jemaat Korintus dalam Kristus. Rasul Paulus setiap saat membawa dirinya ke dalam bahaya, demi kebanggaannya terhadap jemaat Korintus, supaya mereka ada di dalam Kristus. Tiap-tiap hari Rasul Paulus berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan hal yang benar. Hal ini benar, inilah kesaksian Rasul Paulus. Bahwa kebanggaan Rasul Paulus adalah jemaat Korintus ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, untuk apa berjuang melawan binatang buas di Efesus, kata Rasul Paulus. Kalau hanya pertimbangan pikiran manusia saja, apa gunanya aku berjuang melawan binatang buas di Efesus? Apa gunanya tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut?
demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus. Maka Rasul Paulus rela setiap saat membawa dirinya kepada ke dalam bahaya. Tiap-tiap hari Rasul Paulus berhadapan dengan maut demi kebanggaan akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maksudnya, di tengah-tengah jemaat Korintus ada yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Kalau kita bergaul dengan mereka, akan merusakkan pengertian dan iman kita yang benar akan firman Tuhan, akan kebangkitan orang mati itu. Pergaulan yang buruk akan dirusakkan atau merusakkan kebenaran pengertian akan firman Tuhan. Pengertian yang benar akan firman Tuhan akan dirusakkan oleh pergaulan yang buruk. Janganlah kamu yang sesat. Pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sadarlah, kembalilah kepada kebenaran. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung, sebagai yang pertama, sebagai contoh, dan akan menyusul berikutnya. Inilah kebenaran firman Tuhan, sebagaimana Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, bahwa Kristus telah mati dan bangkit. Kristus telah mati karena pelanggaran kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia telah bangkit, menyatakan bahwa dialah yang benar, dialah Allah, dan dialah yang dapat membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pengertian yang benar akan firman Tuhan akan dirusakkan oleh pergaulan yang buruk. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sadarlah, kembalilah kebenarannya, bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Itulah kebenaran, ya, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dengan demikian, setiap orang yang memiliki persekutuan dengan Kristus, setiap orang yang telah menjadi milik kepunyaan Allah, akan memperoleh kebangkitan atau hidup, akan dibangkitkan pada waktu kesudahannya, pada akhir zaman. Ternyata inilah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana Rasul Paulus meluruskan pengertian jemaat Korinti yang mengatakan tidak ada kebangkitan dari antara orang mati itu, yaitu dengan mengingatkan akan firman Tuhan, Injil yang dia beritakan, dengan mengingatkan bahwa Kristus datang membawa kehidupan. Ya. Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Semua orang yang memiliki persekutuan dengan Kristus akan memperoleh hidup
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Marta dan Maria. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun ia telah mati. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sama-sama kita baca dan renungkan menguatkan iman kita, bahwa iman dan pengharapan orang Kristen adalah adanya kebangkitan dari antara orang mati. Kita akan dibangkitkan dari antara orang mati, sebagaimana Tuhan kita itu telah dibangkitkan sebagai sulung. Ya, sebagai urutan yang pertama, Kristus akan dibangkitkan. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian berikutnya, semua orang yang telah meninggal di dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berfirman, Engkau telah menjelaskan bagaimana sebenarnya kebangkitan orang mati. Jelas bahwa ada kebangkitan tubuh, sebagaimana Engkau sendiri telah bangkit dari kubur kosong, hanya tinggal kain pembalut, artinya ada kebangkitan tubuh. Maka setiap orang yang memiliki persekutuan dengan Kristus juga suatu saat ke depan nanti akan memperoleh hidup kebangkitan. Sebagaimana Engkau sendiri katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Terima kasih Tuhan buat perkataan ini. Buatlah kami mengerti dan percaya meyakini apa yang Tuhan katakan. Maka ada kebangkitan dari antara orang mati. Berkatilah para pendengar kami Tuhan, sehingga mereka juga yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam.